Bersama Dia ku tak akan goyah. Kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Bapa kami yang berada di dalam surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sampai saat ini kami masih belum berada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami tahu semua ini terjadi oleh karena kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya sebelum kami melakukan segala kegiatan kami pada sepanjang hari, kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan tetap memimpin dan menuntun kehidupan kami pada hari ini, agar langkah-langkah yang kami ambil pada sepanjang hari benar-benar boleh berkenan kepadamu. Ampunilah segala kekurangan, kelemahan, kesalahan dosa yang kami lakukan sengaja atau tidak sengaja. Kami mohon pengampunan dan pengudusan-Mu dalam hidup kami, agar kami boleh berlayak untuk datang kepadamu. Terima kasih banyak ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami rindu datang bersekutu dengan Engkau. Oleh karena itu kuduskan hati kami Tuhan dan pikiran kami, agar ketika kami boleh mendengar firman-Mu, benar-benar firman itu boleh masuk dan tertanam di tanah hati kami yang baik, sehingga boleh bertumbuh, berbunga dan berbuah guna hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, hamba-Mu yang Engkau percayakan pada pagi hari ini untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah urapan khusus turun kepada hamba-Mu. Hikmatilah dia dengan hikmat surgawi, yaitu hikmat yang daripada Engkau, agar firman Allah yang boleh kami dengar dan Dia sampaikan kepada kami pada pagi hari ini benar-benar menjadi satu kekuatan bagi kami Tuhan, untuk kami dapat bertahan di dalam kami melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau sedia melayani kami, dan kami mohon pada saat ini Tuhan, biarlah Engkau tetap menjaga, memagari tempat kami ini, di mana ketika kami beribadah kepada Engkau. Kami tahu iblis itu tidak senang dengan ibadah seperti ini. Oleh karena itu Tuhan, kami bersatu hati memanggil nama-Mu, dan kami mau tengking segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai setan, engkau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa
beri kerabmi suruh kisah. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami yang kami bawa kepadamu pada pagi hari ini, dan kami akan buka acara Beston kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amsal Shalom. Amsal 31 ayat yang ke 29 dan 30. Amsal 31 ayat 29 30. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ya, puji Tuhan. Ini merupakan suatu amsal yang keluar dari perkataan Lemuel, ya, yang dikenal sebagai Raja Masa, di mana Lemuel ini mendapatkan hikmat dari orang tuanya, yaitu ibunya sendiri, bahwa bagaimana lewat nasihat daripada orang tuanya dia bisa tahu di dalam menilai seorang perempuan yang akan mendampingi hidupnya. Amsal 31 ini dalam ayat pokok yang kita baca, memang ini bisa menjadi suatu kriteria bagi orang-orang muda yang ingin memiliki pasangan hidup. Ya, bisa menjadi ukuran di dalam mereka menentukan pasangan hidup mereka. Khususnya seorang muda, ya, laki-laki yang mencari pasangan hidup akan menjadi istrinya. Dari ayat 10 sampai ayat yang ke-31 itu berbicara tentang istri yang cakap. Tetapi firman Allah di sini ya tidak berbicara ya dalam satu sisi saja. Firman Allah ini sesungguhnya berbicara tentang ukuran rohani, yang terutama itu berbicara tentang ukuran rohani kepada kita yang merupakan ya istrinya ya daripada sang raja di atas segala raja. Tuntutan kecakapan dalam kehidupan rohani kita itu menjadi tuntutan daripada Yesus Kristus di dalam kehidupan gereja Tuhan. Kita sudah tahu bahwa gambaran gereja Tuhan itu kalau kita landasi daripada ayat firman Hosea ya, pasal yang kedua ayat yang ke-18-19,
di mana bangsa Israel itu diibaratkan, diumpamakan oleh Tuhan seperti istrinya. Coba kita baca Hosea 2 ayat 18. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan engkau istriku selama-lamanya. Ini berbicara kekasih Tuhan, gereja Tuhan yang akan disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Agar kekasih jiwanya, ya, gereja pengantin ini akan hidup selama-lamanya, menjadi pengantin Tuhan selama-lamanya, mendiami kota Yerusalem baru. Ya, terus, Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran. Tuhan berjanji gereja pengantin, ya, akan hidup di dalam keadilan dan kebenaran selama-lamanya, dalam kasih setia dan kasih sayang. dalam kasih setia dan kasih sayang. 19. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan. Tuhan akan menjadikan gereja pengantin di dalam kesetiaan, Sehingga engkau mengenal Tuhan. supaya gereja pengantin ini mengenal Tuhan yang adalah kekasihnya, mengenal siapa kekasih yang setia, ya, di dalam kehidupan gereja pengantin. Ya ini, jadi di dalam ayat kita pada saat hari ini, ya, mengingatkan bagi kita bahwa Tuhan itu melihat gereja pengantin ini seperti firman yang kita baca. Tuhan melihat banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Ini rahasianya kalau di dalam kitab Sirah Soleman. Bagaimana Raja Soleman atau Salomo ini memiliki 700 istri dan 300 gundik. Tetapi pada akhirnya Salomo terpikat kepada satu wanita yang dikenal sebagai Sulamit. Dari sinilah kita bisa melihat juga bahwa Tuhan Yesus, ya, memilih kita sebagai gereja dan menjadikan kita ini sebagai pengantinnya di antara gereja-gereja yang bukan pengantin. Ya. Jadi gereja yang dipilih Tuhan adalah gereja yang mengamalkan 7 tingkat iman. Yang standarnya itu di dalam Kisah 2 ayat 37-38. Di mana mereka mengalami pertobatan dalam hidup mereka. Lalu mereka mengalami baptisan air di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hingga beroleh anugerah Roh Kudus. Penting sekali kita mengetahui ciri gereja yang menjadi pengantinnya, yang menjadi wanitanya Tuhan, ya, yang menjadi kekasihnya Tuhan itu, yang akan disempurnakan, ya, disucikan, dikuduskan, ya, di dalam 1 Tesalonika 5, yaitu gereja yang ketika sampai pada masa kedatangan Raja di atas segala raja sebagai kekasih laki-laki, mempelai laki-laki itu, ia menyempurnakan supaya gereja itu berdiri tegak dengan tidak bercacat celah. Nah, itulah yang dikatakan 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Baca. Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi,
karena aku telah mempertunangkan kamu. Karena Paulus telah mempertunangkan gereja Tuhan, ya, jemaat Korintus yang sudah limpah dengan anugerah-anugerah Roh Kudus, bahkan yang sudah mengerti bagaimana manifestasi, ya, daripada pekerjaan Roh. Dan tentunya Paulus juga mengajarkan, mengingatkan bahwa Roh itu memiliki buah, ya, yang berintikan kasih, ya. Jadi bukan sampai kepada karunia, tapi jemaat Korintus ini sudah diajarkan bagaimana mereka hidup mengeluarkan buah daripada Roh Kudus itu. Ada praktek hidupnya yang nyata untuk menjadi suratan yang terbuka, surat Kristus yang dapat dibaca setiap orang. Terus Kepada suatu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. ya, jadi Paulus menggambarkan gereja Tuhan, ya, itu layak dipertunangkan. Ya, kalau sudah dipertunangkan itu siap untuk menikah dengan Tuhan Yesus, siap menyatu menjadi satu, ya, seperti kedua insan yang menjadi satu, ya, menjadi satu daging di dalam keberkatan dan kekudusan Kristus. Begitu juga gambaran jemaat, ya, jemaat Tuhan sebagai istri daripada mempelai laki-laki yaitu Tuhan Yesus Kristus, digambarkan seperti perawan yang suci. Nah, ini menyangkut rohani, ya. Ini bukan menyangkut lahiriah. Kalau menyangkut lahiriah, ya, tidak masuk akal. Tidak ada yang, kalau berbicara lahiriah, tidak ada wanita yang pada saat itu diperhadapkan dengan Kristus yang dituntut masih perawan yang suci, ya, apalagi yang sudah menikah tentu sudah tidak perawan lagi. Tapi ini adalah suatu tuntutan. Seperti gereja yang sudah lahir baru, nah, dia bertumbuh, Tuhan menunggu itu suatu proses pertumbuhan iman. Dia sampai kepada pertumbuhan iman selayaknya pertumbuhan naturnya manusia, bertumbuh kan kanak-kanak dulu. Nah, ketika kita bertumbuh sampai kanak-kanak, ya, di mana pengetahuan kita itu semakin berkembang, tapi jangan bermasa bodoh di kanak-kanak. Kita terus sampai kepada pertumbuhan iman yang dewasa. Nah, itulah dalam 7 tingkat iman itu sudah spesifik sekali memberikan kita pengertian dewasa di dalam iman itu. Bertumbuh mengarah kepada Kristus, ya. Yaitu lahir baru dari air dan roh sampai anugerah dan berbuah-buah di dalam kebenaran. Itu tanda dewasa. Nah, ketika kerohanian kita sudah dewasa, nah, itulah gambaran kita akan disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh. Kehidupan batinia kita itu suci, bersih, tak bercelah, ya, tak bercacat, seperti perawan yang suci, yang diperhadapkan, yang dipersiapkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita disucikan. Karena Allah itu adalah kudus, ya. Pernikahan, ya, yang digambarkan dalam kitab Wahyu, pernikahan antara gereja Tuhan dengan Tuhan Yesus, pernikahan yang luar biasa, penuh dengan kemuliaan. Sebagaimana manusia mengadakan pesta pernikahan itu, ya, 1 kali seumur hidup, dia akan membuat pesta pernikahan itu. Apalagi kalau laki-lakinya mapan, ya. Wah, dia akan membuat pesta itu semeriah, semegah-megahnya, ya. Apalagi laki-laki secara rohani, ya, pengantin laki-laki di sorga. Wah, bisa kita bayangkan, dia adalah sosok yang sangat mapan, ya. Segala sesuatu dia yang punya. Begitulah dia akan mempersiapkan pesta pernikahan itu. Tetapi dia memilih wanita, perempuan, kekasih yang bukan sekedar baik saja, ya.
Seperti yang diungkapkan dalam ayat firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Bahwa banyak perempuan berbuat baik, tetapi engkau melebihi mereka semua. Apa sih yang dituntut bagi Tuhan kepada kita? Yaitu tuntutan terakhir itu kesetiaan. Di dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6 kita baca. Firman Tuhan mengatakan banyak orang yang berbuat baik, tetapi orang yang setia siapa yang menemukannya? Coba kita baca. Amsal 20 ayat yang ke-6. Ya. Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Ya. Jadi kesetiaan itu sebenarnya langka, saudara. Karena kesetiaan seseorang itu teruji bukan dari waktu yang singkat, tidak. Saudara juga yang menjalani hubungan membuktikan saudara bisa menilai pasangan saudara itu setia. Bukan cuma diuji dalam 1 bulan, ya, tapi diuji ya, seumur hidup. Nah, ketika dia sampai putus nyawa, nah, dia masih ada di sampingmu, dia masih mencintai, dia masih memberikan perhatian kepadamu. Itu disitulah engkau bisa merenungkan bahwa dia adalah orang yang setia. Ya tentu selama hidupnya juga dia selalu ada. Sekarang kita memiliki kekasih yang setia. Kurang apa lagi? Yesus dalam kehidupan kita dia memberikan, menyerahkan nyawanya. Taat sampai mati. Kematiannya pun adalah suatu pengorbanan demi membuka jalan keselamatan. Demi dia persiapkan untuk kita. Dia melahirkan gerejanya, gereja pengantin. Dan lewat matinya, itu adalah suatu rancangan, konsep ya, sejak semula dia sudah melakukannya, dia sudah memikirkannya, dia sudah menghendakinya supaya mempersiapkan kita ya, sebagai kekasihnya yang layak untuk duduk bersama dalam kerajaan sorga. Itu yang harus kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Perbuatan baik itu tidaklah cukup bagi Tuhan. Tidaklah cukup bagi Tuhan. Makanya saudara yang berbuat baik dalam pekerjaan Tuhan, lakukanlah dengan setia. Ya. Jangan kita menjadi golongan wanita, perempuan, kekasih Tuhan yang berbuat baik, tetapi ternyata tidak dipilih Tuhan. Ya, seperti firman Tuhan. Banyak wanita telah berbuat baik. Banyak gereja Tuhan yang bukan pengantin. Ya, ini kalau berbicara tentang kabar pengantin. Artinya kelihatan baik, mendukung pekerjaan Tuhan, tetapi mereka tidak memperhatikan tingkatan iman mereka. Yang terutama kan itu dulu, ya. Yang terutama itu dulu. Bagaimana kita mau berjuang mengadakan, mendorong hidup kita itu ada suatu pembaharuan, ada suatu pertobatan. Saya selalu katakan dan mengingatkan, perbuatan baik kita itu tidak cukup bagi Tuhan. Karena pada dasarnya, standar ukurannya, keselamatan itu kita peroleh bukan karena Tuhan melihat kita sudah berbuat baik, tidak. Tetapi Tuhan berikan itu atas inisiatif Allah, ya. Inisiatif Allah dan kasih karunia-Nya kepada orang yang mau percaya, yang beriman. Coba tidak mengapa kita baca itu Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu,
Jangan ada orang yang memegahkan diri. Iya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jemaat Efesus ini terkenal ada jemaat yang setia melakukan kebaikan kepada sesamanya. Tetapi di Wahyu itu jemaat Efesus ditegur. Aku tahu segala pekerjaanmu. Oh, banyak sekali pujian itu bagi jemaat Efesus. Tapi Tuhan melihat bahwa kasus yang terjadi itu awalnya mereka mengerjakan dengan kasih. Menurut pimpinan roh. Bersandar kepada Roh Kudus. Nah, ini maksudnya pada awalnya. Jadi orang yang beriman, ya, ketika orang yang beriman baru dia melakukan tindakan kebaikan. Nah, itu tindakan yang disertai iman, itu yang diinginkan Tuhan. Tapi kalau tindakan kebaikan tapi tidak disertai dengan iman, tidak berlandaskan iman, Tuhan tidak mau itu. Karena itu pun masih salah bagi Tuhan, masih kurang. Yang Tuhan inginkan tindakan kebaikan kita itu dilandasi dengan iman. Nah, karena itu akan mengarah kepada perbuatan baik yang sejati. Ya, perbuatan baik yang sejati. Makanya orang yang sudah hidup dalam iman, ternyata harus mengerjakan perbuatan baik. Berbeda ya, sudah bisa membayangkannya. Orang yang tidak beriman berbuat baik, itu dia masih di dalam suatu hukum. Nah, hukum yang tidak masuk dalam anugerah Tuhan. Tapi orang yang beriman dituntut suatu perbuatan baik. Artinya landasan, pondasi hidup kita dalam berbuat baik itu lebih baik lagi disertai dengan pengetahuan yang timbul dari iman percaya. Artinya kita ada arah niat hati kita, alasan kita berbuat baik itu untuk apa, ya. Nah, itu lebih berkualitas lagi, ya. Ya, kalau ukuran manusia berbuat baik seringkali memakai ukuran prinsip manusia. Kita berbuat baik kalau kamu berbuat baik, ya. Tetapi kalau hidup di dalam Tuhan, kita diajarkan perbuatan baik yang murni seperti apa. Selalu kita diingatkan, ya, kalau orang berbuat jahat, kalau orang berbuat baik kepada kita terus kita berbuat baik, apakah upahmu? Pemungut cukai pun juga bisa seperti itu. Tetapi standar kita hidup sebagai orang beriman, perbuatan baik itu tidak diukur, ya, dari ukuran kalau orang berbuat baik dulu baru kita berbuat baik. Kalau kita berbuat baik dan kita menuntut upah, ya, itu menuntut upah supaya orang baik kepada kita, itu bukan ukuran kebenaran. Bisa dikatakan itu ukuran prinsip manusia. Tapi ukuran prinsip dari kebenaran, kita berbuat baik, ya, sekalipun responnya buruk, kita tetap terima. Nah, dijahati, ya, ditampar pipi kiri, beri pipi kanan. Kita dikutuki, tetapi kita membalas dengan memberkati mereka. Nah, itu standarnya. Kenapa? Karena kita memiliki standar melakukan kebaikan itu. Kita lakukan itu dengan arah, ya, dengan iman yang mengarahkan kita dan mengajarkan kita berbuat sesuatu, lakukan sesuatu seperti untuk Tuhan, ya, bukan untuk manusia. Nah, kalau dengan iman itu kita sudah tahu, ya, dia punya kiblat, dasar-dasar motivasi kita berbuat baik. Kalau kiblatnya ke Tuhan, ya, wah, itu sifatnya kekal. Saudara jangan main-main. Jangan saudara melakukannya untuk Tuhan, hari ini saudara lakukan, besok saudara nggak mood, nggak bisa. Tuhan itu selalu ada, selalu memperhatikan dan selalu memiliki malaikat yang menilai dengan catatan-catatan. Nah, kalau mau menjadi gereja pengantin, ya, bukan sebatas kebaikan, tapi bagaimana kebaikan itu dibungkus dengan kesetiaan. Wah, jadi setia itu adalah salah satu, ya, buah daripada Roh Kudus yang saling terikat dengan perbuatan kasih.
Sedangkan kasih itu tiada berkesudahan. Berarti sukacita juga dituntut tidak berkesudahan. Damai sejahtera kita dituntut tidak berkesudahan, ya. Kekal sifatnya di dalam dunia ini, ya, bukan sesuatu yang bermusim, ya. Ya, bukan sesuatu yang bermusim. Seperti kasih itu digambarkan secara rohani, ya, digambarkan seperti buah pisang yang lembut dan dia buah yang tidak bermusim. Nah, itulah kasih yang tidak bermusim. Tidak hari ini kita melakukan kasih, bulan ini 2 bulan kita melakukan kasih, 2 bulan selanjutnya kita sudah tidak melakukan kasih. Nah, tidak, tapi tidak bermusim. Segala musim itu selalu ada. Nah, tentu ini akan terikat satu dengan yang lain. Sukacita kita tidak bermusim. Damai sejahtera kita tidak terbatas. Kesabaran kita tidak bermusim. Kelemah lembutan kita, kebaikan, kesetiaan, ya, dan penguasaan diri kita tidak bermusim. Nah, itu menjadi perisai kehidupan kita supaya kita ini dilihat orang itu seperti tidak bercacat celah. Ya, walaupun sulit, ya. Secara manusia pasti ada kekurangan. Tapi biarlah Tuhan yang menilai. Tuhan sangat menyukai wanita, ya, perempuan yang dia sudah pilih, yaitu kita, tiada bercacat celah. Sebagai jemaat Tuhan yang sejati, maka kita harus setia. Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Ayat yang ke-22. Sampai ayat yang ke-27. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, ini suatu bayangan, gambaran rohani, ya, yang dimana direfleksikan dalam kehidupan berjemaat, ya. Dalam kehidupan berjemaat berarti menyangkut juga pernikahan di dalam dunia ini, ya, hubungan suami istri. Bahwa istri itu diajarkan oleh firman Tuhan, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, jadi istri yang tunduk itu kepada suami supaya dia tidak tergoncang imannya, keyakinannya akan cintanya kepada suami. Maka kalau kehidupan orang percaya itu mempunyai arah, mencintai seseorang, melakukan baik kepada seseorang itu, yaitu seperti Paulus katakan dalam Kolose 3, ya, ayat yang ke-23 kalau tidak salah. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan seperti kepada manusia. Supaya kalau manusia goncang, ada kekurangannya, dia tidak akan berhenti. Dia tidak akan terhambat, ya, tidak akan terpengaruh perbuatan baiknya kepada manusia itu. Karena dia sudah melakukan itu dengan iman seperti untuk Tuhan. Sehingga dia tahu betul apa yang dia lakukan, walaupun manusia respon buruk, tetapi Tuhan selalu menilai baik. Kalau kita setia. Begitu juga sangat penting itu terjadi dalam suami istri, dalam konteks ini, rumah tangga. Kalau istri itu tunduk kepada suami, walaupun suami terkadang kasar. Ya, kalau lagi, biasa kan manusia kalau lagi dapat tekanan, ya, emosional, ya. Bahkan suami yang kejam, bengis sekalipun, ya, terkadang mungkin istri merasa teraniaya. Tapi kalau istri itu hidup dalam iman, dia tahu arah perbuatan baik, ya, arah bagaimana dia mencintai firman Tuhan. Dia tetap ingat firman Tuhan ini, ya. Dia tetap ingat perjanjian, ya. Seperti kata almarhum pendeta Holoan, ya, saya ingat. Bahwa dia mengajarkan kepada pasangan anak muda, ya, makanya kalau ingin memiliki pasangan, ya,
Jangan engkau menjalani itu hanya dengan perasaan cinta saja, tapi harus dengan komitmen. Sehingga ketika rasa cinta itu tidak ada, engkau masih ada komitmen dengan dia, ya, masih ada janji. Ya, masuk akal juga sih. Walaupun saya punya pandangan pribadi itu betul. Tapi ya sebenarnya akan sulit juga realitanya kalau kita tidak ada dasar perasaan kasih. Nah, dasar perasaan kasih, ya sulit kita akan menjalani komitmen. Namanya manusia. Manusia itu tidak seperti Tuhan. Kalau sudah berjanji, dia tidak akan mengecewakan. Kalau manusia, terlalu banyak janji. Ya, tetapi janji itu akan kuat kalau dia ada dasar kasih. Nah, makanya kalau kita betul-betul hidup, ya, melatih hidup kita untuk mencintai, memupuk cinta dan kasih kepada Tuhan. Saya percaya, ya, kehidupan kita mencintai pasangan itu akan kekal juga. Akan kita pertahankan. Kesetiaan kita akan teruji. Saya percaya itu, ya. Saya percaya itu. Nah, makanya kita sebagai orang percaya, orang pilihan Tuhan, kita adalah orang yang sudah teruji. Hati kita ini kuat karena memiliki kasih Allah, memiliki pengharapan. Pengharapan kepada Tuhan itu, suratan Ibrani mengatakan itu seperti sauh. Kapal yang digoncang dengan, kalau dia sudah menaruh sauh, ya, sekalipun digoncang dengan gelombang, dia memang goyang, tapi dia tidak akan terbawa arus karena ada sauh yang dia sudah labuhkan itu. Nah, itulah pengharapan kita kepada Kristus. Memang akan ada goncangan. Iman kita seringkali goyang, tergoncang hidup kita, terpengaruh dengan masalah, terpengaruh dengan sikap orang, terpengaruh dengan cara hidup orang, kejahatan orang membuat kita goncang. Tapi kita tidak akan terbawa arus, kita tidak terbawa emosi sehingga kita melakukan hal-hal yang jahat seperti orang melakukan. Kita tetap stay di dalam Tuhan. Nah, itu luar biasa. Makanya istri di sini, ya, kalau berbicara rohani lebih dalam lagi, ini bukan soal menyangkut rumah tangga, ya, pribadi manusia. Tapi ini menyangkut gereja, menyangkut jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan itu yang dianggap seperti istrinya Tuhan harus tunduk kepada firman Tuhan. Nah, lalu dikatakan, karena itu sebagai jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, ini pengajaran kepada rumah tangga, ya, kehidupan dasar hidup suami istri. Kalau secara rohani, ya itulah, kita tunduk kepada Kristus. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, ini peringatan kepada suami supaya hidup dalam kasih kepada istri. Kalau hidup dalam kasih pasti hidup dalam pengorbanan, ya. Istri dalam segala kekurangannya, ya, cerewetnya dan sebagainya, ya, suami terkadang berkorban, mengalami pengorbanan seperti itu, ya, demi dia membuktikan kasihnya kepada istrinya. Nah, kalau berbicara rohani lebih luas lagi, itu berbicara kita, saya dan saudara sebagai gereja, sebagai istrinya Tuhan, ya, dia kurang bukti apa lagi akan cintanya. Sudah mati di Bukit Joljol, dia membuktikan taat dan setia, bahkan dengan kematiannya dia lakukan itu supaya menyelamatkan kita. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau krut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah, ini sinkron dengan 1 Tesalonika 5. Tujuan Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, mengasihi saya dan saudara sebagai gerejanya, sebagai istrinya. Nah, itu supaya mengubahkan kita. Hidup kita senantiasa dibaharui menjadi sosok istri yang dikuduskan dan disempurnakan roh.
jiwa dan tubuh. Memang membutuhkan proses, tapi Tuhan sabar kok. Tuhan sabar melakukan itu karena Dia mengasihi kita. Begitu juga kalau dalam kehidupan sehari-hari. Menghadapi istri, menghadapi suami, menghadapi anak, menghadapi sanak saudara, menghadapi rekan, menghadapi sahabat, menghadapi teman kita. Kalau kita mengasihi mereka, mengasihi sesama kita, pasti identik dengan kesabaran kita. Menanti suatu pengharapan dengan sikap dan kelakuan kita ini, itu dapat mengubahkan hidup mereka. Memberikan pengertian kepada hidup mereka bahwa dengan kasih kita menginginkan hidup mereka itu juga baik. Ya, seperti kesabaran yang dimiliki Tuhan Yesus Kristus melihat jemaatnya yang akan dikuduskan. Nah, makanya kembali lagi dalam ayat pokok kita Amsal 31. Banyak wanita, pasal 31 ayat 29-30. Banyak wanita telah berbuat baik tetapi kau melebihi mereka semua. Ya. Jadilah wanitanya Tuhan, kekasihnya Tuhan. Ya, dipilih oleh Tuhan bukan karena baik. Ya, baik itu gereja bukan pengantin, itu banyak perbuatan-perbuatan baik. Tapi pada dasarnya iman mereka itu tidak mengalami transformasi, tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Banyak gereja yang kelihatan membangun asrama, membangun sekolah Alkitab, tujuannya semua baik. Membangun yayasan, panti jompo, membangun sekolah, rumah sakit, kelihatan baik. Itu program-program organisasi. Tetapi sebenarnya di dalamnya ada motivasi, ya, yang sifatnya mencuri kemuliaan Tuhan. Mereka menekankan kebaikan ya secara sosial, itu baik. Tapi secara esensi mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Kasih yang mereka tunjukkan itu tidak murni di hadapan Tuhan. Mereka justru berpolitik dengan semuanya itu, ya. Dikemas, dibalutkan perbuatan baik yang nyata, tetapi hati mereka itu kotor di hadapan Tuhan, ya. Mereka melakukan itu karena ingin dipuji, karena ingin dikenal, karena ingin viral dan sebagainya, ya. Akhirnya pujian itu mereka terima melebihi pujian kepada Tuhan. Ya, itu tidak gampang, ya. Kita dapat melihat seperti itu. Tapi firman Allah bisa melihat semuanya itu. Lalu dikatakan kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kecantikan, kemolekan itu sia-sia. Artinya kecantikan secara jasmani, kecantikan penampilan luar itu sia-sia, saudara. Tetapi yang Tuhan inginkan, istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Artinya secara batin dia memelihara sikap takut akan Tuhan. Yesaya 33 ayat yang ke-6, ya, mengatakan bahwa yang menyelamatkan bangsa Israel itu adalah firman Tuhan, pengetahuan, ya, hikmat dan pengetahuan akan Allah. Dan takut akan Tuhan itu menjadi harta benda, ya, Sion. Ini yang saya sudah pernah jelaskan. Sikap takut akan Tuhan secara batinnya dalam hati kita itu kita jaga, kita pelihara. Seperti kita menjaga harta benda, ya, duniawi ini. Nah, begitu juga secara rohani itu takut akan Tuhan kita simpan baik-baik. Itu yang paling berharga. Yang paling berharga dalam kehidupan kita. Makanya kekasih Tuhan yang takut akan Tuhan itu mendapat pujian dari kekasih mempelai laki-laki itu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak melihat kemolekan secara jasmani, tidak. Ya, pada dunia realita pun terkadang wanita, laki-laki yang kita pilih secara penampilan bagus, mapan dan sebagainya. Wah, tetapi dengan kemapanan dan kegantengan dan kecantikannya itu semua justru membuat dia memahami cinta palsu di dalam kehidupannya. Ya, puji Tuhan kalau ada yang cantik, yang ganteng, mapan juga, tapi cintanya tidak palsu. Nah, cintanya yang terutama setia sampai langkah terakhir, sampai maut memisahkan kita. Wah, puji Tuhan. Tapi banyak realitanya yang mengecewakan. Mapan, ya, ganteng,
Tapi dengan penampilan luar, dengan mapannya itu justru dia banyak selingkuh. Ya. Mengecewakan, mengkhianati cinta. Oh, Tuhan berbeda. Mungkin kriteria yang mapan, yang tampan, dan setia itu hanya dimiliki Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus kurang mapan aja. Kurang mapan apa? Sebagai raja di atas segala raja. Dia empunya alam semesta ini. Ya. Dia kurang tampan apa? Objek wajahnya menjadi kesukaan bagi gerejanya. Bagi setiap perempuan-perempuan. Kekasih-kekasih. Begitu gemar akan wajahnya. Ya, yang selalu kita nanti-nantikan. Nah, tetapi yang Tuhan tuntut adalah takut akan Tuhan. Jadi intinya pada pagi hari ini kita diingatkan sebagai gereja Tuhan. Tuhan menuntut kita suatu kesetiaan. Bukan kebaikan, tapi kesetiaan ya. Ingat ya, Amsal 20 ayat 6 tadi. Banyak orang yang menyebut dirinya baik. Tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Nah, ini berbicara kelangkaan. Langka orang yang setia. Kalau orang yang setia, wah pasti kebaikannya itu tidak berkesudahan. Kasihnya tidak berkesudahan. Dia akan setia. Tapi orang baik belum tentu dia setia. Ya kan, Joy? Nah, iya. Gereja Tuhan harus memiliki sifat setia. Ya. Bukan soal baik, tapi setia. Nah, setia dan pasti dia melakukan kebaikan. Ya, setia dalam memelihara iman. Dan hidup takut akan Tuhan. Supaya kesetiaan itu terarah. Bukan kesetiaan kepada manusia, tapi kesetiaan kepada Tuhan. Kalau arah pikiran kita setia kepada Tuhan, ya maka kepada manusia itu. Mau manusia dalam segala kekurangan, segala keterbatasannya, itu tidak menggoncang kesetiaan kita. Karena kita memiliki kesetiaan, memiliki komitmen, perjanjian dengan Tuhan. Aku ingin mencintai. Ya. Takut akan Tuhan dan setia. Ya, itu pasti akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Terlebih dalam menghadapi masa-masa sekarang ini. Orang yang setia itu dan takut akan Tuhan pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Orang yang setia menyeru-nyerukan nama Tuhan. Orang yang setia mencari hadirat Tuhan. Orang yang setia berdoa. Orang yang setia menjaga kekudusan hidup. Orang yang setia untuk tetap hidup benar. Orang yang setia untuk selalu berdoa dan membaca firman. Itulah yang dipilih Tuhan. Banyak orang-orang yang baik. Banyak wanita yang baik. Tetapi aku memilih kamu. Karena kamu orang yang setia. Karena saya dan saudara orang setia. Dan hidup takut akan Tuhan. Menghadapi sekarang ini banyak orang yang justru ingin survive masing-masing. Sehingga dia sudah tidak takut lagi perbuatan menyimpang apapun. Yang penting dia survive. Nah, tapi kita hidup dalam kebenaran. Sebagai gereja pilihan Tuhan, kekasihnya Tuhan, hati-hati. Ya, pertahankan kesetiaan dalam melakukan kehendak Tuhan, pertahankan hidup takut akan Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita takut berbuat hal-hal curang. Ya, sekarang banyak mafia-mafia ya, yang kurang ajar, yang tidak peduli dengan jiwa, nyawa manusia, sehingga segala fasilitas kesehatan, ya, alat-alat medis dan sebagainya itu dijadikan bisnis lagi. Oleh karena dijadikan bisnis, ya tentu pemasokan barang-barang kesehatan itu yang tadinya diluaskan, diizinkan, difasilitasi kepada rakyat itu dengan sebebas-bebasnya, dengan mudah. Tapi karena ada permainan bisnis itu jadi terhambat. Ya. Karena yang mereka cari itu adalah keuntungan. Hati-hati sebagai anak Tuhan, apalagi sebagai hamba Tuhan. Kalau dalam pelayanan mulai berbisnis, nah, Tuhan akan beracara. Hidupmu tidak akan diberkati Tuhan selama-lamanya. Karena engkau sebagai perusak, penghambat berkat anugerah Tuhan. Ya, kita tetap setia di masa sulit ini. Kita buktikan kita inilah yang akan mengubah keadaan kalau kita setia dan takut akan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kami boleh kembali diberkati oleh firman-Mu.
Kau yang terus mengajarkan kami untuk selalu setia dan hidup takut akan Engkau Tuhan. Agar segala kebaikan-kebaikan yang kami lakukan pun kami jalankan dengan setia, tanpa terpengaruh dengan keadaan, tanpa terpengaruh dengan keterbatasan manusia. Sebab apa yang kami lakukan itu Tuhan, kami lakukan untuk Tuhan saja. Engkau yang menilai, Engkau yang memuji kehidupan kami sebagai gereja-Mu Tuhan. Agar kami ini boleh menjadi suratan yang terbuka, suratan Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Sehingga lewat perbuatan kami Tuhan, kami boleh dapat menjangkau jiwa-jiwa, meyakinkan banyak orang untuk mengenal akan Kristus. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah sepanjang hari ini dengan berkat anugerah yang daripada-Mu. Di masa-masa PPKM Tuhan Pulau Jawa dan Bali ini, Tuhan kiranya Engkau tolong. Ampuni kami Tuhan jikalau kami menjadi suatu bangsa yang melawan kehendak-Mu, suatu bangsa yang bebal, suatu bangsa yang melupakan akan kasih-Mu, suatu bangsa yang tidak takut akan Engkau. Ampuni kami, tetapi Tuhan biarlah kami tetap kuat, baharui kehidupan kami Tuhan, agar kami boleh melihat ada pemulihan yang daripada-Mu. Kami percaya ini merupakan penggenapan firman-Mu. Engkau pun tidak akan membiarkan segala sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan, kami tetap berjanji, kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Kami tetap menguji kehidupan kami, bahwa Tuhan seperti apa yang dikatakan Ayub, bahwa sesungguhnya jikalau hal buruk terjadi sekalipun, kami Tuhan tidak akan meninggalkan Engkau. Bukan saja perbuatan baik saja kami memuji dan memuliakan Allah, tetapi kami juga menerima sesuatu Tuhan perbuatan yang buruk yang terjadi, bahwa segala sesuatu Tuhan kami percaya selalu mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, diberkati sidang jemaat-Mu, simpatisan yang masih bekerja Tuhan, baik di luar negeri, di luar daerah Tuhan, dan juga Tuhan jemaat-Mu simpatisan yang bekerja di dalam kota ini Tuhan, di Pulau Jawa, Bali yang mungkin bekerja dari rumah. Kau tetap memberikan kekuatan, kesehatan, sempurna perlindungan dari segala jenis sakit penyakit apapun Tuhan. Tapi biarlah iman kami terus dipertingkatkan, sehingga dengan hikmat yang berasal dari iman itu Tuhan, kami boleh menjaga diri kami, menjaga imunitas dalam tubuh kami Tuhan. Karena tubuh ini juga adalah milik-Mu. Tentu menjadi tugas dan tanggung jawab kami untuk tetap menjaga kesehatan, untuk Tuhan menjaga Tuhan segala tubuh yang baik, yang sehat, yang bugar Tuhan. Karena tubuh ini juga merupakan milik-Mu, kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan akhiri beston kami pada saat pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur, dengan berkat dan kemenangan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan, selamat pagi. Ya, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat. Shalom bagi kita semua, salam buat keluarga.